Halo Sobat Tanyo. Bisnis kuliner merupakan salah satu jenis usaha yang tidak akan pernah mati dari waktu ke waktu. Alasannya sederhana, karena makan adalah kebutuhan primer dari semua orang. Jika akhir-akhir ini sektor bisnis lain seperti fashion dan retail mengalami penurunan drastis, hal tersebut kemungkinan besar tidak akan terjadi pada bisnis kuliner. Orang-orang mungkin dapat menahan nafsunya untuk berbelanja kebutuhan sekunder seperti berbelanja aksesoris. Akan tetapi, rasa lapar di perut tidak akan bisa ditahan. Tidak heran jika akhir-akhir ini sektor bisnis kuliner justru semakin banyak digeluti oleh orang-orang yang tertarik untuk berwirausaha. Buat kamu yang mungkin tertarik untuk menambah dunia bisnis kuliner, tetapi masih bingung harus memulai dari mana, ini cara yang bisa membantu kamu untuk memulai bisnis kuliner. Berikut kami sajikan 8 cara memulai bisnis makanan bagi pemula versi Tanyo ID. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru setiap hari dari Tanyo ID. Mari kita bangun channel ini agar dapat menjadi media belajar bagi kita semua. Komitmen merupakan modal awal yang penting. Sebuah kunci utama untuk menjalankan sebuah bisnis adalah dengan komitmen. Bisnis apapun yang sedang kamu lakukan, jika kamu tidak berkomitmen, kamu tidak akan berhasil. Karena sebuah komitmen yang dimiliki oleh pebisnis adalah tantangan yang besar dalam sebuah usaha. Tidak menutup kemungkinan bagi kamu yang menjalankan sebuah bisnis kuliner hanya untuk mengisi waktu luang atau sebagai pekerjaan sampingan. Walaupun bermodalkan usaha kecil-kecil, bisnis kuliner kamu harus tetap terorganisir dan terencana dengan baik. Kamu tentunya tetap harus mempertimbangkan bagaimana pelayanan terbaik untuk konsumen kamu dan timbal balik antara pengeluaran biaya produksi dengan pendapatan. Tentukan konsep bisnis menarik. Di dalam bisnis apapun, sebuah konsep menarik menjadi nilai tambah tersendiri dalam bisnis tersebut. Tidak terkecuali di dalam bisnis kuliner. Justru di dalam bisnis kuliner, konsep yang menarik menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Oleh karena itu, sebelum kamu memutuskan untuk membuka bisnis kuliner, sebaiknya kamu memikirkan konsep semenarik mungkin dan usahakan konsep tersebut original yang berbeda dari bisnis kebanyakan. Mungkin sudah tidak asing lagi konsep bisnis kuliner dengan nama yang nyeleneh atau konsep dekorasi yang tidak lazim. Tapi hal ini terbukti membuat konsumen penasaran dan memaksa konsumen untuk mencobanya. Masyarakat kita saat ini ingin mencoba sesuatu yang baru. Mereka sudah bosan dengan kuliner yang biasa-biasa saja. Karena memiliki rasa masakan yang enak saja tidak cukup untuk membuat konsumen loyal. Perhitungkan dana awal usaha dengan matang. Ini merupakan salah satu poin krusial yang sering menjadi pengganjal bagi orang-orang yang ingin terjun ke dunia bisnis. Banyak para calon pebisnis yang mengeluh bahwa mereka kesulitan dalam mendapatkan uang untuk dijadikan modal awal usaha mereka. Akan tetapi, jika kamu dapat memperhitungkan sektor pengeluaran awal secara matang dan efisien, mungkin hal ini dapat dihindari. Contohnya, ketika kamu sedang berbelanja perlengkapan penunjang bisnis kuliner, sebaiknya kamu tidak perlu memaksakan untuk membeli segala sesuatu yang sifatnya tidak mendesak. Cara lain yang dapat kamu lakukan adalah memulai bisnis dari modal yang kamu miliki. Kemudian secara berkala menyisihkan keuntungan yang kelak akan bisa digunakan untuk menjadi modal tambahan. Cari lokasi usaha yang strategis. Lokasi bisnis yang strategis merupakan poin yang sangat krusial, terlebih bagi sebuah bisnis yang baru dimulai. Pastikan lokasi yang kamu pilih merupakan lokasi strategis yang gampang untuk diakses dan ramai. Selain itu, pertimbangkan pula peta persaingan bisnis di lokasi yang kamu pilih. Misalnya, jika kamu membuka sebuah bisnis kuliner yang sejenis dengan sebuah brand ternama di lokasi yang berdekatan, tentu kamu akan mengalami kesulitan untuk menarik konsumen. Para konsumen tersebut tentu akan cenderung memilih brand yang sudah mereka kenal. Mulailah berinovasi. Yang membedakan para pebisnis kuliner dengan yang lainnya adalah sifat inovatif mereka. Sifat inovatif ini sendiri bisa melingkup dari hal tampilan maupun bentuk, rasa, kreasi, dan penyajian. Kamu juga sebaiknya lebih inovatif dengan berbagai jenis kuliner yang ditawarkan dalam bisnis kuliner kamu. Tentukan target pasar. Jika kamu sudah memenuhi kelima poin di atas, sekarang saatnya kamu untuk menentukan target pasar
dari produk yang akan kamu jual. Target pasar dalam bisnis kuliner memang bisa sangat luas. Akan tetapi, jika kamu dapat menentukan target pasar kamu secara spesifik, tentu akan mempermudah kamu untuk fokus dalam menggait konsumen awal yang akan menjadi bahan promosi kamu. Misalnya, jika kamu membuka bisnis kuliner dengan target pasar mahasiswa, sebaiknya kamu fokus terhadap faktor pendukung bisnis yang dapat menggait mahasiswa. Jika kamu berhasil menggait target pasar ini, dengan sendirinya brand bisnis kuliner kamu semakin dikenal luas. Tentukan strategi promosi yang tepat. Salah satu strategi promosi yang paling sederhana, tepat sasaran, dan terbukti ampuh dari waktu ke waktu adalah promosi dari mulut ke mulut. Tentu kamu harus bisa mendatangkan mulut-mulut tersebut terlebih dahulu ke meja makan yang telah kamu sediakan agar mereka dapat mengenal produk baru yang kamu tawarkan. Jika mereka merasa puas dengan produk yang kamu tawarkan, tentu mereka tidak akan sungkan-sungkan untuk datang kembali atau bahkan merekomendasikan produk tersebut ke orang lain. Untuk menarik calon konsumen, kamu dapat melakukan berbagai strategi promosi secara langsung di lapangan atau memanfaatkan platform daring seperti Instagram dan lain. Jaga reputasi bisnis kuliner yang telah kamu bangun. Jika kamu sudah berhasil menjalankan ketujuh poin di atas, poin ini adalah poin terakhir yang harus kamu jalankan. Ketika brand kamu sudah dikenal luas, salah satu tantangan paling berat adalah menjaga reputasi brand itu sendiri agar tetap baik di mata konsumen. Reputasi juga menjadi faktor penentu yang mempengaruhi bisnis kuliner kamu bertahan lama atau tidak. Terlebih bisnis kuliner yang cenderung lebih rawan untuk diterpa isu sensitif. Kamu dapat menjaga reputasi bisnis kamu dengan terus meningkatkan mutu produk dan layanan terhadap konsumen kamu. Selain itu, kamu juga harus menetapkan sebuah kualifikasi yang sesuai dengan idealis bisnis kamu dalam merekrut SDM yang akan kamu pekerjakan. Jika menurut kamu ke-8 poin di atas adalah realistis untuk dijalankan, tidak ada salahnya kan untuk mencoba terjun ke dunia bisnis kuliner? Itulah 8 cara memulai bisnis makanan atau kuliner bagi kamu si pemula versi Tanyo ID. Jangan lupa subscribe dan like video kita ya guys. Semoga kami terus bisa memberikan tips-tips dan informasi bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.